apa-apa aja nih yang diperlukan di dalam kop surat. Hai teman, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Di video kali ini saya akan bagikan cara untuk membuat kop surat dengan menggunakan Google Doc. Seperti yang teman lihat, ini adalah lembar kerja Google Doc, dan sekarang di halaman awal ini saya akan buat kop surat. Sedikit informasi bagi yang mungkin belum tahu, kop surat itu adalah suatu format yang dipakai untuk menunjukkan identitas pengirim surat itu sendiri. Jadi bagian ini perlu untuk ditulis untuk menunjukkan citra dari perusahaan atau instansi yang profesional. Dan letak kop surat biasanya berada di paling atas. Dan di sini saya akan sedikit memberikan catatan apa-apa aja nih yang diperlukan di dalam kop surat. Yang pertama itu logo lembaga, adalah logo dari perusahaan teman-teman, jadi disiapkan aja logonya. Kemudian yang kedua, nama lembaga atau nama perusahaan teman-teman, ataupun nama instansi ataupun nama sekolah. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah identitas dari lembaga ataupun perusahaan ataupun instansi. Misalkan instansinya adalah suatu perusahaan teknologi, maka dijelaskan dia bergerak di bidang apa. Kemudian yang keempat itu alamat dari lembaga. Selanjutnya nomor 5, email dan website dari lembaga. Kemudian nomor telepon dan fax bila ada. Oke, ini merupakan 6 poin yang biasanya ada pada kop surat. Dan sekarang kita akan mulai untuk membuat susunannya sesuai dengan poin yang saya buat ini. Saya akan mulai dengan menambahkan logo dari lembaga. Saya akan sisipkan gambar dulu ke dalam Google Doc. Oke, di lembar kerja saya sudah ada satu gambar yang nantinya akan saya misalkan sebagai logo dari suatu lembaga. Terkait kop surat ini, biasanya di setiap bagian dari surat itu selalu ada. Artinya, misalkan surat ini punya 2 halaman, maka kedua halaman akan punya kop surat. Dan agar memudahkan, kita akan meletakkan bagian kop surat pada header di lembar kerja Google Doc ini. Header itu bagian paling atas dari dokumen. Seperti yang teman lihat ketika saya klik di paling atas ini, maka kita tidak bisa melakukan aksi apapun di bagian tersebut. Nah, caranya agar kita bisa menggunakan header ini, klik 2 kali bagian paling atas dari dokumen ini. Sembarang aja, pokoknya di paling atas ini, klik aja 2 kali seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan header ataupun bagian kepala dari lembar kerja Google Doc ini. Nah, di bagian inilah nantinya kita akan membuat kop surat. Kita mulai dengan menyisipkan gambar, tapi sebelum itu kita akan coba untuk ubah dulu 6 poin ini ke dalam format checklist. Caranya itu klik aja di bagian teks ini, kemudian pilih icon ini yang bertuliskan checklist. Maka sekarang ke-6 poin ini telah berubah ke dalam bentuk checklist, dan kita akan coba ke-6 poin ini ada di dalam kop surat. Untuk meletakkan ataupun menyisipkan gambar di sini, saya akan menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan table, karena cara tersebut akan lebih rapi dalam pembuatan kop surat dan lebih mudah dalam menyesuaikan nantinya. Kita mulai aja. Klik tombol insert yang ada di sini, kemudian table, kemudian tentukan jumlah table baik kolom maupun baris. Di sini saya sementara akan menggunakan format seperti ini dulu, yaitu 2x2, 2 baris dan 2 kolom. Saya klik aja, secara otomatis di header sekarang sudah punya table dengan 2 baris dan 2 kolom. Untuk 2 baris di kolom pertama, saya akan kecilkan ukurannya seperti ini. Tujuannya nantinya ini akan digunakan sebagai letak dari logo perusahaan. Jadi untuk sekarang kita akan mulai sisipkan. Kita balik ke bagian konten ataupun teks dari lembar kerja Google Doc ini, kemudian kita pilih gambar ini, klik seperti ini, kemudian tekan bersamaan di keyboard itu Ctrl X, tujuannya untuk cut. Kemudian kita balik ke header. Di sini saya akan memilih baris pertama di kolom pertama, kemudian saya akan Ctrl V. Itu tujuannya untuk paste objek yang sudah saya cut tadi. Sekarang logo perusahaan sudah ada di baris pertama di kolom pertama.
Untuk selanjutnya, di kolom kedua untuk baris pertama saya akan letakkan nama dari lembaga. Karena di sini saya mencontohkan nama lembaga, maka langsung aja tuliskan nama PT-nya. Tapi kalau nama instansi pendidikan, teman-teman silakan tulis aja di atas itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya seperti itu. Dilanjut dengan identitas dari lembaga. Oke, kita centang dulu. Untuk logo sudah kita sisipkan, nama lembaga sudah. Sekarang identitas dari lembaga. Identitas dari lembaga ini kalau konsepnya di perusahaan itu dia bergerak di bidang apa. Tapi kalau konsepnya itu di pendidikan ataupun sekolah, nama sekolahnya itu apa? Misalkan SMA negeri bla bla bla, maka identitas nama dari SMA-nya. Oke, ini saya akan masukkan. Ini hanya contoh. Jadi sekarang saya sudah selesai dengan identitas dari lembaga. Lanjut ke alamat dari lembaga. Jadi kita akan tambahkan baris baru di table header ini. Caranya itu mudah. Kita ke baris kedua di kolom kedua, letakkan kursor di akhir dari teks, kemudian tekan tombol tab. Secara otomatis kita telah membuat baris ketiga, yaitu baris baru dari table ini. Selanjutnya di bawahnya kita akan letakkan alamat dari lembaga. Nah, kembali lagi saya bilang ini hanya contoh, jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan alamat dari instansi teman-teman. Dan juga jangan lupa letakkan nomor jika ada, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan juga kota. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke untuk menambahkan email dan juga website dari lembaga. Tambahkan lagi baris baru, kemudian buat alamat emailnya apa. Dan oke, sekarang kita udah selesai untuk buat email dan website. Di sini saya sarankan untuk teman-teman memberikan batasan dari email dan website jika digabungkan ke dalam satu baris dengan menambahkan informasi email seperti ini dan juga website. Ini akan membantu untuk mencari informasi lainnya. Nah, selanjutnya kita balik ke bagian teks ini. Untuk alamat kita sudah selesai, untuk email dan website juga kita sudah selesai. Dan sekarang nomor telepon ataupun fax jika ada. Sekarang kita akan tambahkan baris baru lagi di table ini. Klik aja, kemudian di sisi sini kita akan coba untuk menambahkan nomor telepon. Disarankan menggunakan nomor telepon kantor, bukan handphone. Tapi bila tidak ada, silahkan tambahkan nomor yang bisa dikontak. Dan jangan lupa untuk menambahkan informasi telepon seperti ini dan juga kode area dari telepon. Ini akan terlihat lebih rapi dalam estetika penulisan. Dan kemudian kita tambahkan untuk fax. Nah, sekarang sudah selesai. Artinya saya sudah memasukkan seluruh poin yang ada di 6 poin yang telah kita buat ini. Dan sekarang saya akan merapikan format table ini yang seharusnya header itu tidak terlalu besar. Biasanya dia akan memakan sedikit bagian di atas dari lembar kerja kita. Namun kalau kita lihat ini sudah hampir 30% dari dokumen digunakan untuk header. Nah, sekarang kita akan rapikan dulu. Untuk pertama saya akan menggabungkan baris yang ada di kolom pertama ini. Saya tandai dulu seperti ini. Sekarang saya sudah menandai baris yang ada di kolom pertama, kemudian saya klik kanan, kemudian saya klik merger cell, klik aja satu kali, dan sekarang seluruh baris sudah bergabung menjadi satu. Dan sekarang hanya ada satu kolom dan satu baris di sini. Dan selanjutnya kita akan rapikan di sisi sebelahnya di sini. Untuk email biasanya ukurannya tidak terlalu besar, telepon juga begitu. Di sini saya akan coba untuk merapatkan lagi jarak antar teks dengan baris. Oke, saya pikir ini sudah cukup rapi dan ukurannya juga sudah cukup kecil dan sudah layak untuk menjadi sebuah kop surat. Dan kalau kita cek
ini masih ada garis-garisnya, dan kita akan coba hilangkan garis dari tabelnya. Tandai seluruh bagian tabel, kemudian ke icon ini klik aja, kemudian pilih yang warna putih, dan secara otomatis sekarang tabelnya sudah tidak terlihat lagi. Oh iya, tak lupa tambahin satu lagi. Biasanya di kop surat itu selalu ada batas, yaitu dengan garis di bawah antara kop surat dengan isi dari surat. Cara menambahkannya itu klik aja di bagian header. Setelah seperti ini, letakkan kursor berada di bawah dari tabel, jadi di luar dari tabel yang telah kita buat. Sekarang klik menu insert yang ada di sini, kemudian pilih horizontal line yang ini, klik aja satu kali, dan secara otomatis akan terbentuk garis horizontal yang kita gunakan sebagai pembatas antara kop surat dan juga isi surat. Dan sekarang kita sudah selesai untuk membuat kop surat, dan teman-teman bisa melakukan penyesuaian kembali bila memang ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan cara klik di header, kemudian tandai bagian yang ingin di custom, dan jangan lupa klik di table option di sini. Dan saya sudah selesai, dan bila nih teman-teman masuk ke halaman kedua, saya tekan aja Ctrl Enter di keyboard, dan sekarang halaman kedua secara otomatis akan memiliki kop surat juga. Kenapa begitu? Karena letak dari isi kop surat ini berada di bagian header dari surat. Apabila kita tambahkan halaman baru lagi, maka kop ini akan selalu ada secara otomatis. Dan jika ingin dilihat secara print out, teman-teman bisa cek ini adalah bentuk dari surat yang akan dibuat nantinya. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga membantu, dan terima kasih sudah menonton.